Selesai menikmati indahnya Bromo, Yanuar mengemudikan mobilnya meluncur perlahan meninggalkan kota kecil Tumpang untuk mencari makan di kota Malang. Selesai makan, hari sudah sore. Perjalanan dilanjutkan pulang kembali ke Surabaya. Tujuan pertama mereka adalah mengantarkan Prilly pulang. Sampai di rumah Prilly, jam sudah menunjukkan angka 7 malam. Yanuar, Weni, dan Rudi ternyata sudah disiapkan makan oleh mamanya Prilly. "Ayo makan dulu mas, tante sengaja masak buat teman Prilly semua hari ini," kata mamanya Prilly dengan ramah. "Mam, ini bos Prilly namanya Pak Yanuar. Awal bulan besok sudah pindah ke Jakarta. Ini Weni teman Ilis kantor, dan ini adiknya yang waktu itu kemari antar Prilly," kata Prilly kepada mamanya. "Oh iya, tante lupa nak Rudi. Ayo silakan. Ayo Mbak Weni, makannya banyak ya. Ayo nak Yanuar, silakan, jangan malu-malu," seru mamanya Prilly. "Wah, tante kok jadi repot-repot masak segala sih? Terima kasih loh," jawab Weni. "Iya, ini mana banyak banget masaknya. Monggo Bu, makan sekalian bersama kami," jawab Yanuar dengan sopan. "Sudah, silakan saja. Ibu nanti saja bareng sama bapak. Dia masih ada tamunya di pavilion sebelah," jawab ibunya Prilly sambil beranjak meninggalkan mereka berempat menuju ruang keluarga. Setelah makan dan berbincang sejenak, mereka akhirnya pamit untuk pulang. "Tante, mohon pamit. Terima kasih sudah makan banyak. Wah, masakannya enak-enak," seru Rudi. "Alah Rudi, makannya cuma sedikit gitu," seru Prilly. "Iya nak Rudi, makannya sering kemari biar tante masakin," jawab ibunya Prilly seraya tersenyum. "Terima kasih juga ya sudah antar Prilly sampai rumah. Nak Yanuar, nak Weni, sering-seringlah kemari biar rumah ini ramai," lanjutnya. "Iya tante, lain waktu," jawab Weni seraya beringsut meninggalkan ruang tamu. Akhirnya mereka bertiga meninggalkan halaman rumah besar itu. Di perjalanan, Rudi mengemudikan mobilnya dengan mempercepat lajunya. "Aku sudah kangen sama ibu mas," jelas Rudi. "Iya Rud, kasihan ibu sendirian ya," jawab Yanuar. "Tadi pagi aku juga video call sama ibu Wen," kata Yanuar. "Iya Yan, tadi ibu juga bilang saat aku telepon siang tadi," jawab Weni. "Nanti aku mau sekalian pamit sama beliau. Kamis aku sudah meninggalkan rumah kontrakanku," kata Yanuar. "Besok saja Yan, kamu kan harus istirahat. Semalam gak tidur. Besok masih harus ke kantor," jawab Weni. Iya, sekarang sudah jam 9 ternyata. "Ya sudah, besok saja," jawab Yanuar seraya melihat jam di HP-nya. Setelah Weni dan Rudi turun di depan rumahnya, Yanuar langsung meninggalkan mereka untuk pulang ke rumah kontrakannya yang tidak terlalu jauh. Hari ini merupakan hari terakhir Yanuar bekerja di kantor pusat Surabaya. Sejak pagi, Prilly sekretarisnya dibantu Weni tengah mempersiapkan acara perpisahan dengan Yanuar dengan para staf yang juga dihadiri oleh Bu Direktur Bu Sonya. Nampak beberapa rekan kerja Yanuar terharu dan merasa kehilangan dengan kepergiannya. Banyak di antaranya terbawa perasaan akan sosok bos muda yang terkesan sangat baik, sopan, dan tidak membeda-bedakan jabatan, termasuk OB dan Satpam. Mereka sangat terkesan dengan perilaku keseharian Yanuar. Memang di samping seorang yang ramah, Yanuar banyak membantu orang-orang yang membutuhkan uluran tangannya. Selesai mengikuti acara perpisahan Yanuar, Bu Sonya memanggil Weni ke ruangannya. "Begini Wen, hari Selasa besok, saya harus ke Jakarta mendampingi Yanuar membuka kantor barunya di sana selama semingguan," kata Bu Sonya. "Oh iya, tolong panggilkan Zita kemari," lanjut Bu Sonya memintanya untuk memanggil Zita yang sama-sama sekretaris Bu Sonya seperti halnya Weni. Hanya Zita lebih junior dibanding Weni. Setelah Zita duduk di ruangan, Bu Sonya melanjutkan pembicaraannya. "Jadi, nanti Zita kita tinggal. Saya berdua Weni akan ke Jakarta," sambung Bu Sonya. "Untuk persiapannya, mulai besok Weni boleh istirahat dulu. Kebetulan besok saya harus berangkat ke Singapura. Jadi hari Senin saya ke Jakarta langsung dari bandara Singapura. Kita ketemuan di Jakarta ya Wen,"
kata busonya. Baik Bu, jawab Weni. Wah, kebetulan, bisik hati Weni, merasa senang karena masih bisa bersama lagi dengan Yanuar selama seminggu di Jakarta nantinya. Betapa tidak, belum sebulan Yanuar memasang cincin di jarinya tanda kesungguhan cintanya. Sudah harus ditinggal pergi untuk waktu yang panjang. Tepat jam 7 malam, dengan berjalan kaki, Yanuar menuju rumah Buhar guna meminta izin pamit untuk pindah ke Jakarta. Yanuar yang sudah lama tinggal di rumah kontrakan milik Buhar serta mengirimkan makannya tiap hari, menjadikan Buhar merasa Yanuar seperti anak sendiri. Makanya Buhar menjadi terlihat sedih dengan akan kepergian Yanuar. Sering-sering telepon ya nak Yan. Syukur-syukur kalau libur mau ke rumah ibu ini, kata Buhar. Iya Bu, pasti. Selama ini ibu sudah saya anggap sebagai ibu saya sendiri. Terima kasih banyak atas segala kebaikan ibu selama ini. Dan mohon maaf saya sudah banyak merepotkan ibu, jawab Yanuar. Tampak suasana haru biru di ruangan itu. Rasa sedih dan kehilangan dirasakan oleh Buhar, Rudi, dan tentu saja Weni yang sedang bergejolak cintanya kepada laki-laki ganteng itu. Dan ini sekedar kenang-kenangan untuk ibu, yang ini untuk Weni, dan yang ini untuk Rudi, lanjut Yanuar seraya menyerahkan bingkisan yang dibawanya. Buhar menerimanya dengan penuh sukacita. Terlihat ada genangan air di matanya. Waduh, saya juga dapat ini Mas Yan. Terima kasih ya. Boleh dibuka sekarang nggak? Kata Rudi. Boleh Rud, dibuka saja, jawab Yanuar. Wah, bagus batiknya Mas Yan. Pas banget ini loh. Minggu depan aku akan pakai di acara pernikahan sepupu Prilly di Bali. Mendengar ungkapan adiknya, refleks Weni saling berpandangan dengan Yanuar seraya tersenyum. Maksud kamu akan ke Bali berdua Prilly, Ruth? Tanya Weni dengan tersenyum. Oh iya Bu, sekalian aku mau bilang bahwa hari Sabtu besok aku wisuda, kata Rudi. Wah, selamat ya Ruth. Akhirnya ternyata kamu cepat juga selesainya Ruth. Iya Mas. Dan satu lagi yang agak senang tapi berat, lanjut Rudi. Kok ada senang tapi berat? Emangnya ada apa toh Ruth? Tanya Buhar. Begini Bu, Rudi dapat beasiswa di Jerman. Senang mendapat beasiswanya, tapi berat harus meninggalkan ibu, jawab Rudi. Ya nggak apa-apa lah Ruth, kesempatanmu harus dimanfaatkan. Mumpung kamu masih muda, jawab Buhar seraya menepuk pundak anak bungsunya itu. Apa mau nemani saya di Jakarta saja Ruth? Kerja bareng? Ya anggap saja belajar, cari pengalaman lah, kata Yanuar. Itu tawaran menarik Mas. Saya pikir-pikir dulu ya, jawab Rudi. Dan di kesempatan itu juga Weni menyampaikan adanya tugas yang diberikannya dari busonya untuk mendampingi Yanuar dan busonya di Jakarta. Selama di Jakarta, aku di hotel sama busonya Bu, kata Weni kepada ibunya. Iya Nduk, tapi di Jakarta siapa yang jagain kamu? Wong di Jakarta serba keras begitu, kata ibunya. Saya yang akan menjaga Weni Bu, ibu tidak usah khawatir. Sekalian saya juga mohon izin ibu, kalau direstui saya akan melamar Weni, kata Yanuar penuh kesungguhan. Buhar yang memang berharap agar putrinya bisa berjodoh dengan Yanuar merasa sangat gembira atas permintaan Yanuar. Ibu tentu mengizinkan nak. Bagaimana dengan kamu Wen? Apa kamu setuju? Tanya Buhar kepada putri semata wayangnya itu. Iya Bu, kami memang sudah sepakat, jawab Weni. Aku gak nyangka kamu akan langsung minta izin sama ibu sekarang Yan, kata Weni dengan suara paro bahagia dibaringi dengan tetesan air mata terharu. Kagum akan sikap gentle Yanuar. Yes, kalau gitu kita makan sekarang ya Bu. Ayo Mas Yan, ibu masak banyak ini, potong Rudi. Keesokan harinya setelah pamit dengan Buhar dan Rudi, Yanuar berdua Weni berangkat ke Jakarta, meninggalkan kota Surabaya dengan mobilnya. Sebelum sampai Jakarta, keduanya sepakat untuk mampir ke rumah Yanuar di Semarang guna melepas kangen dan pamitan kepada ibu Yanuar. Terasa perjalanan jauh yang mereka lalui
terlalu sebentar bagi mereka yang baru saja saling mengutarakan perasaan hatinya. Ingin sekali Weni berlama-lama berdekatan terus dengan kekasihnya, walaupun sekedar bercerita, saling bercanda, memandangi wajahnya, tersenyum dan tertawa berdua. Yanuar ini orangnya sangat baik. Ia sangat menghargaiku dan tahu batasan-batasan kesopanan dalam berhubungan denganku, pikir Weni dengan perasaan suka. Ternyata itu juga yang menjadi pertimbangan Buhar, sehingga ia percaya melepaskan putri sematawayangnya berangkat bersama Yanuar. Waktu ia mencoba menciumku, ia lebih memilih keningku. Waktu berjalan bersamaku, ia lebih memilih memegang jemariku. Oh, betapa tersanjungnya aku diperlakukan dengan sangat hormat oleh orang yang kusayangi ini, kenang Weni seraya melirik kekasihnya yang sedang memegang kemudi mobilnya. Sampai di Semarang, hari sudah pagi. Ibu dan adiknya sudah tahu akan kedatangan Yanuar hari ini. Tapi mereka tidak tahu kalau Yanuar tidak sendirian, melainkan berdua Weni. "Bu, Mas Yan datang, bawa mobil bagus," seru Nana. Berdua mereka menyambut kedatangan Yanuar dan Weni. "Mas Yan pinter nih, pacarnya cantik," seru Nana polos. "Ah, kamu juga cantik loh, Nah," jawab Weni dengan senyuman. "Ayo Nah, bantu Mbak Weni angkat bawaannya," seru ibunya. "Siap Bu, sini Mbak, aku aja yang bawa." Di meja makan, mereka banyak bercengkerama tentang banyak hal. Tentang pekerjaan, tentang keluarga, dan tentang perjalanannya dari Surabaya. "Oh, jadi Nak Weni ini sekretaris direktur toh? Wah, hebat tuh Nah, tiru itu Mbak Weni," kata ibunya kepada Nana, putri sematawayangnya itu. "Wah, jadi sekretaris direktur sih tidak hebat Bu. Nana harus jadi direkturnya, itu baru hebat," sambung Weni memotivasi Nana. "Oh iya, Mas Yan, Mbak Wen, aku nanti mau reuni SMA. Nanti pulang jam 1 siang. Aku pengen dijemput Mas Yan sama Mbak Wen sekali-sekali, pengen Nana manja." "Hus, Mas Yan sama Mbak Weni kan masih capek, harus istirahat. Nanti Nak Weni tidur di kamar Nana ya," kata Ibu Yanuar. "Oh iya Nah, sebelum kamu berangkat dibereskan dulu kasur dan bantalnya. Ganti sarungnya," seru ibunya. "Ah, gak usah Bu, biar saja," kata Weni. "Tuh kan Bu, kata Mbak Weni gak usah. Wong baru tak ganti semalam kok," jawab Nana. "Ih, dasar kamu Nah, ngeles aja bisanya. Itu sarung bantal kan bau iler kamu toh. Ayo diganti sekarang," kata ibunya sembari menarik Nana agar segera bergerak ke kamarnya. Setelah tidur beberapa jam, Yanuar bersiap-siap menjemput Nana. Ibu ikut saja sekalian. Sambil putar-putar Semarang, Weni juga pengen tahu sekitaran Semarang sama ibu, kata Weni kepada ibunya Yanuar. Akhirnya bertiga mereka berangkat menjemput Nana. Sampai di depan gedung pertemuan, kebetulan saatnya mereka bubaran. Yanuar turun dari mobil diikuti Weni. Nana sudah langsung menyongsong mereka. Dan di sebelah Nana ada beberapa kawannya, dan di antara mereka ada seorang yang sangat Yanuar kenal betul, yaitu Endang, mantan pacar yang meninggalkannya. Nana berpamitan kepada teman-temannya. Yanuar masih sempat melirik ke arah Endang dan melemparkan senyum. Terlihat oleh Yanuar, Endang menundukkan kepalanya dengan muka memerah seperti udang rebus. Lantas Endang berbelok meninggalkan kerumunan menuju tempat tersembunyi di balik bunga bougainville yang ada di teras gedung itu. Ia merasa malu terhadap Yanuar atas langkahnya menduakan Yanuar kala itu. Di balik ribunya bougainville, Endang mengintip Yanuar ketika sedang membukakan pintu mobilnya untuk Weni kekasihnya. Pacar Yanuar sangat cantik, cocok sekali dengan Yanuar, pikirnya dengan rasa sedih. Ya, walaupun di jari manisnya telah terlilit cincin pertunangan, tapi di lubuk hatinya masih ada sebersit cinta yang tertinggal untuk Yanuar. Yanuar cinta pertamaku. Ia baik dan sopan. Aku masih belum ada kata putus darinya. Berarti aku masih ada kesempatan balik, pikirnya. Lantas segera ia menelpon Nana, adik Yanuar, tapi tak diangkat oleh Nana. Diulang
dan diulangi lagi hingga ia harus terkejut ketika di sampingnya sudah berdiri seseorang yang menjemputnya dengan helm di kepalanya. Sahabat, siapakah orang yang pakai helm itu? Selamat mengikuti.